Macet. Wah, 11 orang. Tafadhal bil julus. Aqra awalan. Man al-qira'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwaffi ni'mahu wa yukafi mazidah. Bismillah. Allahumma ighfir li ustadzina wa li masyayikhihi wa walidayhi wa li jami'il mu'minin wa nafa'ana Allah bi'ulumihi amin. Allahumma astur 'aibahu 'anna wa la tadhhab barakatan 'aibihi minna. Kitab Khulasah Nurul Yakin di Safhah 51. Qala al-musannifu al-imam Umar Abdul Jabbar rahimahullah ta'ala wa rahimah walidayhi wa li masyayikhihi wa walidayhi wa li jami'il mu'minin wa nafa'ana Allah bi'ulumihi amin. Salasah wa arba'un. Talabu Quraisyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwal lamma sahat Quraisyun tilkal lailah wa lam tajid fi baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam illa bana ammihi Aliyan ishtadda hanaquhum. Al-thani fa'arsalu shubbanahum bisuyufi wal 'isiyyi fabahathu 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-thalith faqad ja'alu liman ya'tihim bihi aw yadulluhum 'alaihi mi'ata naqatin ja'izatan. Ar-rabi' faqad wasalu fil bahthi 'anhu ila al-ghari bihaitsu law nadhara ahaduhum fihi la ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu. Al-khamis fara'ahum Abu Bakrin fabaka faqala lahu Rasul la tahzan innallaha ma'ana fa'ama Allahu absaral musyrikin wa raja'u qa'idin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah alam tawahhid bil jalali wal kamal jamal ta'zim wa taqdira. Alam tafrid bi tasrifil umuri ala tafsil wal jamal taqdira wa tadbira. Alam ta'ala bi azamatihi wa majdihi. Alladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa qa'iduna min asyahidin wa bima alzama wa ala jamal jahidin. Allahumma salli ala nabiyil karim khatamil anbiya wal mursalin wa ala kulli ashabihi wa karamati ila yaumiddin. Rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Amma ba'du, hakum jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat kesempatan, dan segala nikmat yang mampu kita hitung ataupun tidak mampu kita hitung. Salawat serta salam, salawat serta taslim tercurah terhatur kepada Rasulullah SAW dan segenap sahabat, ahlu bait hingga pengikutnya insyaallah, dan kepada umatnya di akhir zaman ini kita termasuk bagian daripada insyaallah yang diberi syafaat kelak di haudnya telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat muhtaramin yang kami hormati, asatidzah Ma'had Subulana yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sampai ke bab hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di halaman 51. Wabi ilaikal talabu Quraisyin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talab di situ adalah apa maksudnya? Mencari, ya, pencarian. Tolaba yatlubu tolaban, pencarian. Apa itu namanya masdar. Siapa masdar? Suaminya Mbak Dar. Apa masdar itu? Ya, asal kata daripada kalimat bahasa Arab. Talib artinya orang yang mencari. Mencari apa? Mencari kitab suci. Mencari ilmu. Ya, talib. Kalian tuh talib, yaitu santri. Tolaba Quraisyin, pencarian orang-orang Quraisy. Siapa yang dicari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Al-kalimul awal lamma suhat, manakala suhat mereka bangun, manakala mereka bangun. Siapa yang bangun? Quraisy, yaitu orang-orang Quraisy. Tilkal lailah, pada malam itu. Walam tajid fi baiti Rasul, walam, dan tidak tajid mendapati fi baiti Rasul, di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa abni ammihi, kecuali anak pamannya, anak paman sepupu. Siapa? Aliyan, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ishtadda hanaquhum, ya, ishtadda, ya, bertambah, hanaquhum, rasa dipermalukan, gitu ya, dijatuhkan. Hanaqah itu seperti kita lagi baring, kepala kita diinjek. Marah nggak kalian? Jangan tanya, ya. Semua jurus insya Allah keluar, ya. Kecuali satu jurus maaf, ya. Kita bahas alinea pertama. Lama sohat, manakala sohat itu apa maksudnya? Kenapa nggak istiqodoh? Istiqodoh itu orang yang bangun dari tidur, tapi bisa jadi dia bangunnya antara ngantuk, ya, dan kembali berbaring atau enggak. Kalian dibangunin jam 4, gitu ya, oleh musyrif kalian, musyrifah, gitu ya. Kemudian kadang ada yang nggak gosok gigi, gitu ya. Tiba-tiba wudu, ada yang mungkin nggak wudu, kalau nggak diawasi, ya udah langsung sholat tahajud. Ada yang bahkan buat mazhab baru,
wudu pakai angin. Itu di kitab manapun nggak tercantum kecuali santri ngantuk gitu ya. Itu namanya istaiqadha min naumihi, dia baru bangun dari tidur. Suhat itu maknanya dia sudah bangun kemudian nyadar. Ternyata siapa? Rasulullah SAW nggak ada dan kepala mereka kok ada pasir-pasirnya gitu ya. Ternyata Nabi SAW menaburkan di atas kepala mereka pasir gitu ya. Fitil kalailah pada malam tersebut. Kemudian mereka memasuk rumah Nabi SAW dan tidak mendapati di dalam rumah itu kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu ibnu ammihi, anak pamannya, berarti sepupu ya. Anak pamannya yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ishtadda hanaqahu, bertambah mereka merasa dipermalukan nih oleh Nabi SAW. Bagaimana mungkin anak muda ngepung rumah gitu ya, Nabi bisa lolos kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita belajar dua poin penting. Yang pertama, Sayyidina Ali keberaniannya. Laki-laki itu, pemuda itu disebut syab, yang disebut pemuda karena beraninya, bukan karena pengalamannya. Paham kalian? Jadi kalau kalian kehilangan keberanian, ya, cuman punya pengalaman, percuma nggak sih? Mereka percuma nggak? Percuma. Contoh, si Fulan punya pengalaman menaklukkan buaya rawa. Buaya rawa, tahu buaya rawa ya? Paling ganas kan? Apalagi buaya dekat rawa situ gitu ya. Pernah ketemu? Enggak, udah pindah ke sini buayanya ya. Nah, dia ada pengalaman menaklukkan buaya rawa. Kemudian apa? Dengan berbekal pengalaman tersebut, dia jalan-jalan di wilayah pelosok Kutai Timur gitu ya, di wilayah mana? Busang ke dalam, Marancalong ke dalam ya. Kemudian macam-macam gitu ya, tempat dalam sana. Banyak rawa-rawa, Sangkulirang ya, Kaliorang ya, Rangrang semua gitu ya. Begitu di sana ada buaya. Ada buaya, tapi di pengalamannya itu mengalahkan rasa takut. Pengalaman dikalahkan rasa takut. Gitu ya. Sehingga apa? Dia nggak berani nyebrang sungai misalnya, atau nggak berani ngadepin buaya. Manfaat nggak pengalamannya? Nggak manfaat. Tapi keberanian manfaat juga. Ya. Keberanian tanpa pengalaman, tapi ada prediksinya, yaitu insya Allah melekat pada diri anak muda. Anak muda itu nggak perlu pengalaman, dia perlu keberanian sama modal dasar ilmu. Ya. Makanya Sayyidina Ali ini pengalamannya nggak ada, dikit gitu ya. Ilmunya, imannya kuat. Dan anak muda syabun wahwas syaja'ah, yang dikenal disebut anak muda itu pemberani, nggak takut dengan siapapun selama dia dalam al-haq. Nah, maka santri harus seperti ini. Selama dia yakin yang dipelajari di sini benar, maka perjuangkan. Meskipun di luar misalnya orang nggak terima dan seterusnya. Maka itu yang diperlukan. Ya. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wa idza azumat ya alal amri su'bah fi haulani ya, ketika ada perkara berat yang menimpa diriku dan menimpa negeri ini, yang aku datangi itu bukan orang-orang pintar, orang-orang pengalaman, tapi yang aku datangi adalah anak-anak mudanya gitu ya. Di Allah supaya ala keberanian ya, kecerdasan otak yang mereka yang tajam itu bisa bermanfaat. Jadi itu santri itu seperti itu. Kalian muda-muda nggak punya pengalaman ya. Punya pengalaman bertani? Enggak. Nah, tapi berani bertani? Berani. Gagal tak? Nggak apa-apa, coba lagi. Ya, buka YouTube bisa. Semua ilmu bisa dipelajari ya, kecuali ilmu agama dan ilmu yang menyangkut nyawa. Di YouTube bisa. Jangan nanti ilmu kedokteran belajar YouTube, mati orang ya. Saya sakit kepala nih, Dok. Ya, kata Ustadz, kalau sakit kepala yang suntik bukan bahu, bukan bokong, tapi kepalanya. Akhirnya disuntik kepala orang. Mati nggak sih? Nggak mati sih, cuman error dikit ya, jadi meng-meng. Nah, itu keberanian harus ada pada diri kita, ya anak muda, santri, ya, selama ada ilmu dasar, ya, cukup berani, nggak perlu pengalaman. Pengalaman itu hal yang nggak terlalu penting. Contoh, teman-teman sekalian, pengalaman itu bisa berubah. Generasi 80-an itu mungkin pengalaman masalah
media gitu ya, masalah komunikasi. Pertanyaannya, tahun 80 udah ada Facebook belum? So tahu, kalian lahir tahun berapa? Ya belum juga sih benar ya. Facebook baru tahun 2010 ya. 10 benar. Aneh langsung buka ya akun Facebook. Instagram itu udah ada belum tahun 80-an? Belum. Kemudian mereka mengatakan misalnya yang kelahiran 80, kelahiran 70 mengatakan, "Oh, kalau pengalaman saya menggunakan media sosial itu kayak ngirim surat gitu ya. Kirim surat hari ini ke Jakarta gitu ya. Nyampainya berapa bulan tuh? 3 bulan ya kan. Nggak cocok. Sedangkan orang inbox gitu ya. Assalamualaikum ukhti buaya gitu ya. Suara buaya gitu. Maka langsung sampai nggak sih? Langsung. Kalau ada paket. Kalau nggak ada paket internet ya nggak nyampe gitu. Ya. Loading terus gitu, nggak nyampe-nyampe. Artinya apa? Pengalaman zaman dulu, pengalaman yang orang-orang tua dulu itu bisa hilang. Sedangkan keberanian itu nggak pernah hilang. Bisa pahami ya? Insya Allah. Makanya dalam Islam itu seperti itu. Anak muda itu dapat apresiasi karena keberaniannya. At-tani yang kedua, fa'arsala syubbanahum, fa'arsalu mereka mengirimkan syubban anak-anak muda. Syubban jamak dari syab. Kan loading. Iya. Enggak. Bisuyuf dengan pedang. Masing-masing mereka bawa pedang. Wala isi. Apa isi itu? Aso, ya, tongkat. Atau bahasa kita itu tombak, ya. Tujuannya apa? Tabahatsu, untuk mencari anar Rasul sallallahu alaihi wasallam, keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihah, pada setiap jihah, arah. Gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang Quraisy sudah kecolongan ya, dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jauh, tetapi MotoGP ya. Tetapi sejauh-jauh Nabi SAW jalan kaki ya, itu enggak bisa dikalahkan dengan berkendara. Maka dalam satu riwayat dari Hikal Maktum ya, para pemuda, ini ada sekitar ratusan pemuda gitu ya. Itu mereka disebar oleh orang-orang Quraisy yang paling kuat, yang paling cerdik gitu ya, dan dibekali dengan kuda dan pedang, kemudian asal ya, tongkat, tombak dan seterusnya untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihah, pada setiap arah gitu ya. Pada setiap arah. Berwujud al-qalam Muhammad. Makkah di mana? Ini Makkah kan? Makkah. Di Madinah. Nabi SAW ketika hijrah, antum tahu Gua Thur itu di mana? Ini kan negara Teluk ya. Ini Yordan ya, Jalur Gaza, Yaman. Ini Al-Bahrul Ahmar. Laut Merah yang dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam. Antum tahu gua tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyi, Gua Thur di Jabal Thur di mana? Orang biasa kalau Madinah jalurnya ke sini, teman-teman sekalian. Gua Thur itu di sini. Antum tahu Thaniyatul Wada di mana? Thaniyah itu lembah di sini. Apakah Nabi lewat sini maupun Nabi suap ya? Yang jelas Kuba itu sekitar sini. Apa? Sini Kuba. Baru ini gerbang Madinah atau Yathrib. Jadi Nabi muter di sini ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi strategi dakwah itu pakai strategi. Memang sih kalau mati syahid, tapi tetap melawan musuh Allah Ta'ala itu memang strateginya nggak main-main. Apalagi bangsa sendiri yang dilawan berat, ya. Bangsa sendiri yang dilawan sama bangsa Arab. Tebak-tebakan, yang bisa jawab boleh istirahat. Pas dapat soto masih ada? Sop habis? Oh, habis. Tulangnya masih ada? Habis juga.
dari 25 nabi dan rasul. Tahu kan, hafal nama nabi kan? Tempo, nabi pertama siapa? Smith. Nabi Adam. Adam ya, hafal ya. Adam, Idris, terus Nuh, terus Saleh, terus Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, dan seterusnya. Dari 25 nabi dan rasul itu, yang bangsa Arab ada berapa orang? Yang bisa jawab dapat hadiah. Bisa ada Jumat kan? Voucher. Apa namanya? Voucher operasi. Miatain. Fikuli saksin. Mika miatain 100. Akhwat ada? Berapa orang? Tebak jumlahnya aja, nggak usah tebak namanya. Itu siapa namanya Bu Evi itu? Azam. Berapa? Iya, salah. Akhwat ada? Nggak apa-apa. Terima kasih sudah berusaha. Akhwat ada yang tahu? Cuman jumlahnya doang. 1. Iya, mantap. Salah lagi. 2. Iya, salah. 3. Iya, salah. Dikit lagi. Dah, habis waktu. Ada lagi. Coba. Bentar, dalam hitungan ketiga yang angkat tangan itu cepat. 1, 2, 3. Ini Don. Siapa berapa? 4. Bentar. Mas Muk, nanti dicatat ya. Siapa nabi yang pertama? Dalam hadis Hasan ya, dalam Abi Dawud wa Nihaya disebutkan arsalallahu al-anbiya'i 'alal Arab wa huwa minhu Hud alaihi salam wa Shalih wa Syuaib fi ashabil Madyan wa nabiyyuka ya Abi Dzarrin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cuma 4 nabi dari bangsa Arab. Sebenarnya 5, tapi Nabi Ismail belum jadi Arab. Dia masih nenek moyangnya Arab apa? Adnaniyah. Nanti punya cucu namanya Adnan. Adnan itulah namanya Arab, afiltrasi antara Arab sama perkawinan Arab sama perkawinan non-Arab, sehingga lahirlah bangsa Bani Quraisy ya, dari Adnan. 4. Nah, maka nabi yang dari bangsa Arab cuma 4. Siapa? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sisanya itu bukan bangsa Arab. Nah, ini juga jawaban telak bagi orang-orang yang mengatakan, ya Allah itu nggak adil, cuman mengutus Nabi dan Rasul di wilayah Arab gitu kan? Ya kan? Orang-orang nggak suka Islam sama orang itu. Padahal cuman dari 25, cuman 4, sisanya 21 itu bukan orang Arab dan diutus bukan di daerah Jaziratul Arab. Insyaallah ya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Arab itu baru ada ya pada zaman Nabi Hud alaihissalam. Ya, kakek moyangnya Yafith namanya, Yafith bin Nuh alaihissalam. Yafith itulah bukan Yafith, Sam. Ya, Sam bin Nuh. Nah, itu kakek moyangnya bangsa Arab pertama. Di mana tinggalnya? Bontang. Dia di Yaman. Namanya daerah Al-Ahqaf. Di mana? Ahqaf. Tempatnya dekat Hadramaut ya, tempatnya Habaib. Ahqaf sana perbatasan antara Oman. Oh, Oman yang jadi wasit Indonesia kemarin, yang botak tuh ya. Si Ahmad Al-Kaf yang harusnya kita menang nggak jadi menang. Tahu kan? Nah, itu dia dari Oman. Ahqaf itu asal mula Arab pertama, namanya Arab Ba'idah. Arab apa? Ba'idah. Mbah moyangnya bangsa Arab. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, bangsa Arab itu Masya Allah, kalau rusak banget gitu. Makanya Umar bin Khattab berkata, nahnu qaumun a'azzanillahu bil Islam. Kami itu kaum, kata Umar, seandainya nggak ada Islam kami nggak mulia. Kami cuman mulia, hebat karena Islam. Parah bangsa Arab ya. Anda punya teman yang S2 di Riyadh gitu ya. Di Riyadh itu ibu kota sini ya. Itu ada daerah namanya Ghanim atau Gonam ya. Teman-teman sekalian dari rahmatillah taala, orang kalau nggak tahu
ya itu kemudian main ke sana itu bahaya. Ya, nyari kerja. Memang kalau musim panas, musim dingin gitu ya, itu nyari kerja, nyari sambilan itu lumayan duitnya. Tapi begitu salah ketemu orang Arab yang kayak Abu Jahal, selesai kalian jadi budak sampai mati. Ya, kalau nggak lepas. Dan itu terjadi, bukan hanya 1-2 kasus. Daerah itu sangat mengerikan. Itu baru satu daerah, belum daerah yang lain. Makanya Nabi SAW itu diutus ke bangsa Arab yang barbar. Bangsa apa? Barbarnya luar biasa. Ya, teman-teman sekalian. Bangsa Arab itu saking barbarnya, mereka itu kalau bersumpah gitu ya, nepati janji, kemudian kalau benci, mereka akan memakan anggota badan yang kira-kira itu memalukan. Contoh kayak hati Hamzah habis ditombak, hatinya dikunyah gitu ya. Bahkan kalau kita lihat Sofwan itu pernah mengunyah mentah-mentah telinga gitu ya daripada kabilah bangsa. Bayangin, kalian bisa nggak ya habis bunuhan sama orang oleh Idul Mendalik, ada orang bunuhan sama orang, terus dipotong telinganya dikunyah gitu. Kotoran, makopok gitu ya. Selain itu kan aneh ya. Tapi bangsa Arab kalau sudah parah banget. Masya Allah. Makanya ketika kalian berbicara Nabi dikejar sama syubban, sama anak muda, itu artinya kalau Nabi ketangkap selesai. Nggak cuma dibunuh, tapi mungkin dimatikan pelan-pelan gitu ya, disiksa dan seterusnya. Orang kalau dibunuh dieksekusi teman-teman sekalian, dipotong lehernya, langsung mati, sakitnya nggak lama-lama. Tapi kalau misal ashabul ad, to'at kan, kaum ad di Quran surah Hud ayat 62 itu ya, tentang apa? Ka'annahu fi nakhlin khawiyah, ya kan? Mereka seperti pohon kurma yang udah nggak ada isinya, mati gitu. Bayangin orang mati, ya kemudian apa? Matinya pelan-pelan. Sakit nggak sih? Sakit. Misal habis dibelah perut, diambil ususnya dulu, diambil pankreasnya, jantungnya dan seterusnya. Sakit. Ya, matinya dibuat seperti itu. Jadi orang Arab tuh kalau sudah parahnya banget. Ya. Makanya ketika Nabi SAW dikejar itu kemungkinannya sangat mengerikan. Seandainya ya Allah mengendaki nabinya tertangkap ya, itu sangat ngeri orang-orang Arab itu, parah banget. Bahkan kalau kita lihat perang-perang Ahli Bakar ya, penduduk Arab sini yang hijrah dari Ahqaf ke sini, kaumnya Nabi Hud yang selamat sebagian dirikan di daerah Petra itu, teman-teman. Itu kabilah Bakar itu ketika perang dengan kabilah yang lain, astagfirullah. Ini kena gembang. Nah. Kabilah Bakar ketika berperang dengan kabilah lain, ya, kabilah lain, kemudian kepalanya pimpinan atau kepala suku itu tertangkap, apa yang mereka lakukan? Mereka sebelum membunuh kepala atau pimpinan kepala suku tersebut itu mohon maaf, enggak ditelanjangin gitu ya. Kemudian diikat kedua tangannya dengan talinya itu diikatkan ke kuda, mengitari kota di wilayah sini. Nantinya mereka akan dijajah oleh Persia tapi nggak jadi gitu ya. Itu disiksa dulu sampai ini ngelupas bagian bawah, tulangnya itu kelihatan. Baru setelah itu dipenggal dengan cara telanjang gitu ya di depan umum. Jadi orang Arab tuh kalau parah banget. Makanya kalau bisa wasit tuh jangan jahiliyah ya. Tapi namanya bagus Ahmad ya, Ahli Kaf. Oke, Syubban zaman dari apa? Syab. Ingat-ingat, Syubban jamak ini aja tulisnya dari Syab. Lanjut. As-salif wa qad ja'alu liman ya'tihim bihi aw yadulluhum alaihi mi'ah naqah jaizah. Wa qad ja'alu dan mereka menjadikan sayembara dalam tanda kurung liman ya'tihim, siapa-siapa ya'tihim yang mampu mendatangkan bihim dengannya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ya'ti bisayyarah. Haris rubama mawjud.
yadulluhum, atau menunjukkan, atau mereka mampu menunjukkan, alaihi, ya, atasnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberadaannya. Mi'ah naqah, dapat hadiah 100 naqah, unta betina. Jaizah, ya, jaizah, hadiah 100 unta betina. Jadi sayembaranya nggak main-main, ya, karena mereka, kenapa sayembaranya begitu besar? Teman-teman sekalian dalam hati Allah Ta'ala. Jadi orang Quraisy, bahasa kita kayak sudah dikena pukulan telak, ya, 3-0 oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 1-0 pertama yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikira masih ada di rumah. 2-0 pertama, 2-0 berikutnya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu keluar dari kepungan orang-orang Quraisy. Dan 3-0 pertama yaitu ketika apa? Mampu menaburkan pasir di atas kepala-kepala anak muda yang menjaga. Ya, kalau orang tua oke lah ketidurannya, anak muda, ya, anak mudanya ini nggak cepat ngantuk, ya, tahan gini, ngejreng matanya, ya, nggak cepat ngantuk. Makanya mereka merasa terlangkahi dengan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipersiapkan al-jaizah, hadiah sebanyak 100 ekor unta. Apa naqah? Naqah itu unta. Kalau di Quran ya, fa'aqor, bukan ya, ibil ya harus sebutnya. Fa'aqaruha fadamdamaha. Quran surah apa itu? Asyam ya. Naqah kan harus sebut ya di Quran Asyam tuh. Ibil ya, Allah sebut ibil itu. Naqah itu unta betina, teman sekalian, dalam hati Allah. Unta betina itu kalau jenisnya sama dengan unta jantan, dia lebih mahal. Kenapa? Ya punya anak. Jantan nggak bisa punya anak. Tapi ada unta jenis tertentu yang jantan lebih mahal. Biasanya unta dulu dipakai perang. Ciri-cirinya biasanya pahanya tuh besar, tinggi gitu ya. Tingginya kayak ya tinggi banget gitu ya, jangkung. Itu biasa mahal unta seperti itu. Atau unta balap untuk judi. Ya, itu biasa mahal. Kemudian kalau satu jenis sama unta yang lain, ibil ya, unta jantan ya, kemudian naqah, unta betina, maka unta betina lebih mahal. Ya. Jadi harganya berapa? Unta betina itu di atas 100 insyaallah. Harganya 1 ekor. Di atas 100 juta dikali 100 berapa? 1 10 M ya. Iya tuh enggak? Coba hitung 100 juta kali 100 unta. 100 kali 10 udah 1 M. 100 kali 100 berarti 10 M. Hadiah 10 M. Pertanyaan, santri sebulanan kalau dikasih 1 M untuk nangkap Ustaz Nafis, mau atau enggak? Mau. Bagus, saya apresiasi kejujuranmu. Nanti tangkap langsung ya. Jadi maulah 10 M, banyak nggak sih? Banyak. Itu kalau dibelikan empek-empek, kita di sebulanan ini berenang langsung di kuah empek-empek gitu ya. Saking banyaknya 10 M. Jadi 100 ekor unta itu Masya Allah banyak. Kalian bayangin gini loh. 10 ekor sapi. 10 ekor sapi oke ya. 10 ekor sapi kira-kira muatnya berapa? Muatnya oke, kalau kandang mungkin segini doang, ya kan? Diameter 5 kali 5 udah cukup. Ya, 10 meter atau enggak 5 kali 10 lah ya. 5 kali 10 50 meter udah cukup. Tapi masalahnya pakannya kan banyak. Satu ekor sapi itu 20 kilo. Berarti kalau unta 2 kali lipat, sekitar 40 kilo per hari. Nah, maka naqah ya 100 unta itu dikali sekitar 40 makanan kilogram. Itu kebutuhan unta. Nah, kalau dijual lumayan tuh ya. Orang kaya zaman dulu itu banyak hewan ternaknya. Arabi lanjut. Wa qad wasalu, maka sungguh wasalu mereka sampai fil bahthi dalam pencarian anhu, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ilal ghar ya, di sebuah gua di bukit atau gunung Thur.
Bihaitsu, ya. Di antaranya lawan nadhara, seandainya mereka melihat ahaduhum, salah seorang di antara mereka, fihi, di gua tersebut, la ra'a Rasul, maka sungguh akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahibahu, dan sahabatnya. Ya, yang keempat itu Masya Allah ya, Gunung Thur itu udah lupa ya. Gunung Thur itu nggak terlalu tinggi sih teman-teman sekalian. Kayak bukit-bukit biasa yang biasa kita mau lewati mau ke Bontang. Tapi agak tinggi dikit sih, kayak apa ya? Tanjakan kuburan Kanaan, tahu kalian? Pas dari Bontang kan, Kanaan. Kurang lebih seperti itu, tapi agak tinggi dikit. Bedanya kalau gunung di Bontang, gunung di Indonesia itu banyak rumput, sana bebatuan semua. Ya, isinya bebatuan semua. Biasanya banyak di antara bukit-bukit ini teman-teman sekalian, sebelum nanjak itu ada gua. Mereka kadang nyari di sini. Orang Quraisy nanjak ini dari Mekah. Nah, gua sore itu ngadapnya ke Madinah. Jadi ketika mereka nanjak ke sini, mereka nyari ke bawah, Abu Bakar sama Nabi SAW ke sini. Saatnya mereka ngelihat seperti ini ke bawah, udah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin tuh, deg-degan nggak sih? Deg-degan, ya. Dulu jadi ingat ketika kita ngejar maling tahun berapa ya? Lupa ya, 2013, 14. Nanti ikut? Enggak. Cari ini mana? Enggak, ternyata malingnya sembunyi di tengah-tengah santri gitu ya, pengejaran gitu nih. Sembunyi di antara rumput-rumputan. Enggak ada yang nengok juga gitu. Begitu agak sadar ada suara napas nges-nges, ternyata di situ malingnya. Jadi bayangin Nabi SAW dalam kondisi seperti itu dikepung banyak orang, tapi ketika Allah tidak berkehendak untuk menemukan nabinya, maka tidak bertemu nabinya. Dalam beberapa riwayat As-Sakhawi, As-Sahab ya, rahimahullah taala itu menyebutkan, Ibnu Habib ahli sejarah juga menyebutkan, di Allah memerintahkan sama laba-laba untuk buat sarang gitu ya, pas di mulut gua. Kemudian memerintahkan usfur dari burung emprit ya, dan kita burung emprit, atau satu riwayat lain burung merpati, untuk buat sarang di depan gua. Maka kalau teorinya, secara teori aja teman-teman sekalian, pertama teori tentang buat sarang burung. Tahu sarang burung nggak sih? Pernah lihat ya? Sarang burung itu nggak langsung jadi, nggak kayak rumah instan ya, langsung plek jadi. Kalian aja buat bangunan itu roboh gitu ya. Apalagi burung. Burung itu apa? Kalau dia membuat sarang, teman-teman sekalian, dia akan terbang agak jauh nyari bahan, terbang, taruh, plek, terbang lagi. Perlu waktu berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Apalagi usfur ya, burung emprit atau burung merpati, itu lebih makin besar burung, buat sarangnya makin lama, ya kan? Nah, Nabi SAW di situ cuma 3 malam. Tapi dengan izin Allah, entah seperti apa, burung itu mampu membuat sarang dengan singkat. Sehingga secara logika orang Quraisy nggak mungkin Nabi SAW masuk ke dalam gua ini, gua Thur ini, ya. Kenapa? Karena ada sarang burung. Ya, pasti ketika Nabi masuk, pasti sarang burung diinjak, gitu ya. Kan sangat sempit. Maksudnya ketika masuk teman-teman sekalian itu nggak bisa tegak, itu harus semi sujud. Tahu semi sujud nggak sih? Mirip kayak sujud kalau masuk. Apalagi isinya 2 orang, Rasul SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu agak gempal ya, dalam ciri-ciri fisik sirah beliau radhiyallahu anhu, badannya beliau agak pendek dengan Nabi SAW, agak gempal dikit, tapi nggak gempal lebih ke kurus. Gimana ya kurus ya? Maksudnya kelihatan kayak wajahnya oval ya, bulat, tapi fisik beliau agak kurus. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu mirip Abu Bakar, bedanya beliau pipinya tirus ya, lonjong, badan beliau juga kurus. Kalau Umar itu tinggi besar. Nah, sebelum beliau wafat, kepala beliau udah nggak ada rambutnya, botak gitu ya, mikirin umat. Jadi kalau ada ustadz, ada pemimpin itu botak, kita husnuzon, mikirin umat. Nah, tapi nggak tahu kalau botak sontok beneran gitu ya.
Insyaallah. Nah, jadi kalau teman-teman sekalian lihat, Gua Thur itu kecil. Nanti kalau insyaallah umrah, amin, atau haji, dapat tilas lah ya. Jangan beli ke pasar apa itu? Pasar Imtiaz ya atau apa itu dekat Mekah. Cari oleh terus. Boleh, 3.000 boleh, 3.000 boleh, 3.000 rial. Ya. Tapi nggak mau napak tilas. Nah, itu penting juga. Meskipun nggak wajib. Kita bayangin Nabi SAW sembunyi itu di Gua Thur dalamnya itu nggak bisa 2 orang selonjor. Sempit teman-teman sekalian. Jadi dalam Rahiqul Maktum Nabi SAW itu baring Abu Bakar yang bersila atau duduk seperti nyempitkan kaki gitu ya. Nabi SAW berbaring di pahanya Abu Bakar supaya nyaman. Ya. Bahkan dalam satu riwayat Abu Bakar itu sebelum Nabi SAW masuk, wa Rasulullah adzini ya, izinkan aku ya untuk masuk duluan. Siapa tahu ada hewan buas dan seterusnya biar tak bersin dulu. Setelah aman bersih, kemudian Nabi SAW dan Abu Bakar masuk. Ya. Kemudian ada satu lubang yang nggak ditutup oleh Abu Bakar. Semua lubang itu ditutup dengan apa? Dengan ranting-ranting atau bahkan dengan kain yang dirobek dari jubahnya Abu Bakar. Di zaman dulu, tahu jubah sebulan yang lama nggak sih? Atau ya, yang ikhwan jubahnya ada ini ya. Jubah perjalanan itu biasa kayak gitu. Umar kan ketika jadi khalifah itu tidurnya nggak pakai bantal, pakai yang apa namanya? Jubah yang giniin gitu ya, yang bisa ada kayak itu nutupin kepala supaya nggak panas. Itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar melihat banyak lubang, itu menutup dengan merobek kain-kainnya ke lubang-lubang tersebut. Siapa tahu ada ular, ya, kemudian ada serangga dan seterusnya. Ternyata ada satu lubang yang ada ditutup dan situ ada hewan buas. Satu riwayat Ibnu Hibban menyebutkan itu adalah ular, satu riwayat adalah kalajengking. Ya, menyengat Abu Bakar yang menutup lubang tersebut dengan tangannya, sebelah kanan, sebelah kiri. Ya. Setelah disengat, Abu Bakar nggak mau teriak. Kalau kita kan dikit-dikit teriak ya, biar dapat perhatian. Abu Bakar nggak teriak, menahan rasa sakitnya sampai nangis. Nah begitu nangis netes, radhiyallahu anhu ya, air matanya kena pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung sadar. Kenapa kamu nangis Abu Bakar? Ternyata tangannya disengat ya, oleh hewan buas. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meludah dengan izin Allah Taala, ya, Allahumma tasyafi la syurun ila syurun min dik syifana ajil la yurasaqama. Sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu ludahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barokah. Kalau udah kalian penyakit, enggak lah ya. Nanti kalau sudah berilmu insyaallah obat. Ya, langsung sawan ya. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Taala, kita bayangin kondisi seperti itu. Bagaimana tegangnya Abu Bakar. Makanya di Quran surah Taubah ayat 40 ya. Ala tansuru faqad nasarahullah. Ya. Kalian tuh ngira nggak sih kalau nggak ada penolong yang ninggalin kalian, Allah Maha Penolong. Ya. Il qala li sahibihi wa huwa fi ghar la tahzan innallaha ma'ana. Ya. Fa anzalallahu sakinah fi qulubihim. Ya. Kata mereka, ya, ketika Allah itu dijadikan yang ketiga, ada 2 sahabat yaitu Abu Bakar dan Rasulullah SAW sudah berdua dalam gua Hira. Ya, satunya sudah mulai ketakutan, mulai sedih. Ya. Wahai Rasulullah SAW, demi Allah, seandainya mereka melihat ke bawah, maka mereka melihat kita. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakrin, kamu mengira kalau kita berdua, yang ketiga pasti Allah. Jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinah fi qulubihim. Maka Allah tambahkan sakinah, ketenangan di hati mereka, rasa tenang. Ya, dalam cuaca kepanikan. Alinea kelima kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Warahum Abu Bakrin fabaka. Maka Abu Bakar melihat orang Quraisy di atas itu, fabaka, kemudian menangis. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Fa'amallahu, maka Allah membutakan absaral musyrikin, ya,
pandangan orang-orang musyrikin. Waraja'u khaibin, waraja'u dan mereka kembali ke Mekah khaibin dalam keadaan apa? Khaib, rugi, khasirin, ya, nggak bawa apa-apa, nggak dapat apa-apa. Baik. Warahum Abu Bakar dan Fabaka. Apa yang ditanguskan Abu Bakar? Apakah takut mati? Enggak. Imam Ibnu Ishaq dalam sirah beliau dia mengatakan bahwasanya yang ditangiskan Abu Bakar itu bukan dirinya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Begitu Nabi ketangkap udah selesai. Makanya Nabi Abu Bakar paham ini bangsanya sendiri gitu ya. Kalau ketangkap wassalam gitu ya. Bakal disiksa, bakal dipermalukan, dihabisin seterusnya. Ini bangsa yang lebih parah daripada Bani Israel, yaitu bangsa Arab ketika kembali ke zaman jahiliyah. Maka Abu Bakar menangis. Maka tangisan beliau itu teman-teman sekalian saking khawatirnya dengan keadaan Nabi SAW itu ya, kehabisan suara gitu ya. Nangis dan seterusnya. Rasulullah SAW menghibur Abu Bakar, ala takhaf ya Abu Bakrin. Apakah engkau takut wahai Abu Bakar kalau kita berdua pasti yang ketiganya ada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah meninggalkan kita. La tahzan, masa sedih gitu ya. Orang itu kalau sedih bisa enggak sih belajar? Enggak. Kita misalnya sedih nih. Di pondok karena dipaksa, aku jadi santri karena dipaksa gitu ya. Nangis saya kerjanya ya. Seminggu pertama dia ke pondok demi Allah, itu enggak dapat ilmu apa-apa. Orang yang sedih itu susah konsentrasi, benar teman-teman? Ya, senyum lagi ingat, oh iya benar ya. Ya benar, sama juga pernah sedih gitu ya. Tapi setelah itu hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kan gini teman-teman sekalian, kata Imam Syafi'i gimana? Wala tajza li haditsatil layali fama li hawaditsid dunya baqa. Wa kun rajulan alal ahwali jaldan wa shimatuka samaha wasakha. Kata Imam Syafi'i, wala tajza li haditsatil layali. Jangan mengeluh dengan ujian hari ini atau panjangnya malam. Kenapa malam itu panjang? Karena kesepian. Biasanya orang sedih itu nggak bisa tidur, benar? Nah, senyum lagi ya, benar Ahmad? Senyum. Orang biasanya baru pertama mondok, oh, mama, papa, mami, pipi, daddy ya, apalagi kalau mimi ya, dan seterusnya. Kemudian umi ya, abi dan seterusnya, menangis pokoknya. Bahkan katanya nggak bisa turunnya katanya sih. Ya. Kalau memang sedih tetap tidur gitu ya. Nggak Begitu dia sedih teman-teman sekalian, dia nggak akan menikmati apa yang di pondok. Belajar nggak nikmati. Makan seenak apapun, sop cinta tadi ya, nggak nikmati juga. Gitu. Karena sedih. Iya, makanya dalam Quran itu Masya Allah ya, Fusilat ayat 82 ya, mana? Al-Malaikah ya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayyid dunya wa fil akhirah. Jangan takut yang sedih. Kenapa? Orang yang takut itu nggak bisa maksimal kerjanya. Misal kalian takut lagi dijajah sama Belanda, takut ketangkap Belanda, maka nggak bisa kerja, nggak bisa ngapain. Seperti saudara kita di Palestina, di Gaza sana ya, mereka dalam keadaan ketakutan. Kemudian itu sedih, dia bisa kerja, dia bisa belajar, tapi nggak maksimal. Kalian duduk di sini lagi sedih, tapi ngeliat anak, pikiran di rumah sana, pasti ibuku lagi makan enak. Ya. Kalau enggak juga ya. Belum tentu orang tua yang transfer kalian duit banyak, demi Allah. Kadang orang tua itu ngemat-ngemat di rumah gitu ya. Mereka kadang makan sederhana kalau nggak ada kalian. Ada kalian dibuat mewah. Kenapa? Supaya ngasih anak itu lebih. Demi Allah orang tua seperti itu. Jadi jangan pikir orang tua ngasih kalian 500.000 untuk jajan. Banyak banget ya. 100.000 untuk jajan. Di rumah mereka punya duit banyak. Belum tentu. Ya. Kalian ya, mungkin penjengukan ya, Sabtu diantar apa makanan kesukaan kalian? Rendang, bakso, apa lagi? Apa tahu? Hot biasanya suka yang manis-manis tuh, jadi ginjalnya bergejolak terus kayaknya. Kue tar atau apa itu. Jangan pikir orang tua kalian makan enak terus setiap hari. Enggak. Itu demi Allah. Sebelum penjengukan, rata-rata orang tua itu pasti akan menyisihkan duit, ngemat makannya di rumah, kalau nggak ada adik kalian atau saudara kalian, supaya bisa ngasih kalian lebih. Itu orang tua kalian. Makanya jangan pernah membayangkan enak-enak aja gitu ya.
Orang sedih itu nggak maksimal kalau belajar. Makanya kalau begitu ada kesedihan, teman-teman sekalian, kata Imam Syafi'i dalam syairnya tadi, wala tajza li haditsatil layali. Udah, dunia ini ujiannya nggak ada yang abadi. Bener? Anda tadi udah bilang, baru masuk hafal juz 30 yang sudah Iqra udah selesai, Qur'annya udah bagus. Ya. Juz 30 oke, An-Naba enak, An-Naziat enak, bahasa anak. At-Takwir. Aduh susah nih, deg-degan. Tapi dengan izin Allah bisa kita lewatin at-takwir? Bisa, alhamdulillah. Juz 1, oh gampang. Kecuali kalian musaddikol sama musaddikul sama musaddikil. Ketukar itu ya. Setelah setengah akhir. Oh, yang mansil gagal enggak peduli. Mau musaddikol, musaddikil, musaddikul, salah itu mana yang hitung gitu ya. Mundur, berdiri lagi. Ini udah. Ya, nangis, sudah nangis. Begitu apa bisa kita lewatin? Bisa. Dengan izin Allah, ujian kayak gitu bisa kita lewatin. Masuk kita juz 2, saya kalau suka gampang lah. Habis itu setelah uhilat lakum li atasya mirafatu ila nisaikum masih gampang. Setelah akhir ayat talak, kesukaannya si Syaddad. Dia nggak mau pindah dari surah itu ya. Dia nggak mau pindah dari ayat itu ya. Bercanda ya, Syaddad. Susah. Wa in talaqtumuhunna ya. Fa'amsikuhunna ya. Dan seterusnya susah. Begitu masuk juz 3 ya, gampang. Tilka rusul fatulna ayat kursi gampang, Masya Allah. Kemudian amana rasul gampang. Masuk ke ayat paling panjang se-Al-Quran, ayat hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ayat kesukaan si Epep. Berapa minggu, berapa bulan kalau lulus ya, nggak apa-apa. Bisa kita lewatin. Alhamdulillah bisa ternyata. Masuk Al-Imran. Juz 3 nggak ada susah kayaknya. Ada ya beberapa santri kalian. Ala dzalikum isri, harusnya isri, ala dzalikum istri. Nah ya. Susah, bisa kita lewatin. Alhamdulillah bisa. Masuk juz 4 tentang lebih rahatan fikum dan seterusnya. Sampai masuk An-Nisa susah lagi. Ayat tentang wasiat ya, faraid situ. Ya, fa'amsikuhunna ya, fil majalis dan terusnya sampai wal musonatu ya. Kemudian Al-Maidah kita masuk Al-A'raf susah enggak ya? Akhir-akhir ya, susah. Kemudian masuk juz berikutnya Ibrahim sudah gampang, juz 10 gampang, surah Hud sudah gampang juz 11. Begitu masuk juz 12 surah Yusuf udah. Ya, setelah Yusuf dapat ujian itu ya, perempuan ya, itu udah mulai susah, ada huna-huna. Kemudian ayat surah apa? Surah Maryam. Ya, susah. Kita lewatin dengan izin Allah Ta'ala semuanya. Artinya apa? Enggak ada yang abadi ujian itu teman-teman sekalian. Enggak ada yang abadi. Jadi santai aja. Kita bisa sedih, tapi harus pastikan sebentar aja. Paham? Itu bisa kita lewatin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat yang sekarang hari ini susah kita hafalin, besok atau berapa minggu kemudian insya Allah bisa kita hafal. Kita akan terus melanjutkan menghafal, melanjutkan hidup, dan kesedihan itu akan hilang, tapi amal kita abadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah ya, Rasulullah SAW itu ketika menghibur Abu Bakar itu bukan basa-basi, bukan hanya sekedar supaya Abu Bakar nggak sedih, enggak. Tapi apa? Benar-benar ditanamkan di hati Abu Bakar itu rasa ketika pertolongan semua sudah pergi, tinggal pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jarang kita sandarkan teman-teman sekalian ya. Jadi pertolongan Allah itu paling penting. Nggak apa-apa orang ninggalin kita ya, karena kita nggak punya duit, nggak punya ini dan seterusnya, nggak masalah kita tinggalin orang. Yang penting kita jangan ditinggalin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita salah, maksiat, tobat lagi. Jadi jangan bosan taubat gitu. Kesalahan itu pasti berulang. Ya nggak sih? Kalian sholat pasti pernah sekali masbuk ya kan? Atau bahkan ketiduran nggak sholat jamaah dan seterusnya. Itu kesalahan, taubat ya. Terus sholat jamaah begitu ngulang lagi, taubat lagi. Dihukum lah kalau di pondok ya. Berapa juz? 1 rakaat 1 juz ya. Nah, lumayan lah ya buat tabungan juz. Insyaallah. Jadi itu teman-teman sekalian pelajaran hijrah kita, dan kita dari sini paham bagaimana pengorbanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Thur tersebut selama 3 malam. 3 malam berganti-gantian baringnya sallallahu alaihi wasallam. Dan seharusnya Nabi itu paling berhak dapat kenyamanan daripada kita.
Kita tidur di alhamdulillah kasur kan? Kasur Jepang lagi enak ya. Kasur Jepang ya, bisa tidur dengan nyaman. Nabi SAW tidur di atas bebatuan. Nanti kalau umroh atau haji silakan kalau kuat ya naik ke gua Hur tanah, lihat ya. Itu dalam guanya itu ada tulisannya yang diklaim sebagai tempatnya Nabi Abu Bakar itu. Dalamnya itu enggak tanah, itu batu. Jadi Nabi SAW berbaring di atas batu. Sakit nggak sih? Mau nyoba kalian tidur habis angon sapi atau angon kambing tidur di tanah, di aspal aja. Sakit badan tuh ya, karena ini biasanya sakit dan seterusnya. Nggak nyaman. Nah, itu yang dirasakan oleh Nabi SAW. Belum lagi resiko ketika ketangkap, ya, dibunuh dan seterusnya. Lanjut, al-khulasah, ringkasan. Wa fis sobahi, dan di pagi hari. Tolabat huma, ya, orang Quraisy meminta huma. Huma balik ke siapa? Rasul dan Abu Bakar. Quraisyun, orang-orang Quraisy. Wa wasalu ilal ghar, mereka sampai ke ghar, apa ghar? Gua. Walakinnahum, akan tetapi lam yahtadu ilaihima, lam yahtadu, ya, tidak mendapatkan petunjuk ilaihima, ya, keduanya yaitu Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Warahum Abu Bakrin fabaka. Warahum, maka melihat hum, orang Quraisy. Abu Bakar melihat orang Quraisy, itu maksudnya. Abu Bakrin yaitu Abu Bakar, fabaka, kemudian menangis. Tsumma ja'alu, kemudian mereka menjadikan mi'ah naqah, 100 unta, jaizah, sebagai hadiah. Liman yadulluhum alaihi, siapa yang mampu menunjukkan alaihi, keberadaannya Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam satu riwayat, setelah 100 ekor enggak ditemukan, dilipat gandakan jadi 200 ekor. Banyak. Ya, tapi itulah makar, ya, manusia. Sehebat apapun makar manusia, kalau Allah enggak menghendaki, enggak terjadi makar tersebut. Ya. Tindak pemusuhan, ada pertanyaan? 1 jam dah ya, insyaallah. Ada pertanyaan? Oh, ada. Boleh, nggak masalah. Nanti diatur waktunya, cuma nggak boleh masuk akhwat. Akhwat tetap punya saudari akhwat, gitu ya. Tetap nggak boleh masuk ke tempat akhwat. Nanti di aula atau di mana, disesuaikan jamnya, bisa. Cukup. Subuh besok akhwat gabung sini. Untuk Jumat. Masih duit atau masih pertanyaan? Masih pertanyaan. Apa hukum suka sama klub bola atau pemain bola? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, al-hub dalam ilmu tasawuf atau tazkiyatun nufus, Imam Al-Ghazali dalam bab Al-Mustashfa, ya, bukan di ya Al-Muddin. Al-hub, hanya lupa di bahasa Arabnya, astagfirullah. Al-hub itu ada macam tingkatan, kata Imam Al-Ghazali. Cinta itu ada berapa tingkatan? Yang pertama asyauq, rindu. Rindu itu akan melahirkan hilal atau habbah. Yaitu hilal itu apa? Hilal itu kedekatan, khibakha, khalil, ya, kedekatan. Sama al-hub, yaitu rasa cinta. Ya. Bagaimana hukumnya? Maka ketika dia mencintai Tuhannya, Al-Qur'annya, kitabnya, ya, kemudian petunjuknya, nabinya sallallahu alaihi wasallam, ini cinta yang dianjurkan oleh Islam. Ya. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Maka para ulama menafsirkan bahwasanya orang yang sudah cinta itu enggak peduli cinta kepada Tuhannya,
Ya, mereka ulul albab, mereka orang yang paling cerdas. Orang paling cerdas. Maka ketika orang sudah cinta mati dengan Tuhannya, ya, kemudian rasa rindu dengan Tuhannya, dia nggak peduli sakit seperti apapun, dia akan hadapi. Ini berawal dari syauq, ya, rasa rindu. Makanya dalam istilah tasawuf, ya, syauq itu dianjurkan, ya, dalam untuk meraih rasa khusyuk ketika ibadah. Misal ibadah itu ketika imam baca panjang, subuh Jumat nanti kayaknya masih serak suara ya, nanti imam yang lain senang lihat. Begitu Ustaz Nafis yang ngomong imam, udah wudhu lagi lah gitu ya, ke toilet. Tahu satu ya, tahu. Biasa. Padahal kalau diperhatikan teman-teman sekalian di pondok dulu, itu subuh Jumat paling pendek bacaannya. As-Sajdah sama Al-Insan aja kan. As-Sajdah cuman 1,5 lembar. 1 lembar lebih 1 halaman. Al-Insan cuman 1 lembar ya, lebih setengah halaman gitu ya. Dikit. Biasanya kita dibacakan surah Yusuf sama surah An-Najm itu. Sama surah Qaf. Jadi kemudian surah Hud juga kadang dibacakan. Itu langsung pendek. Tapi gini, orang ketika berdiri, sama-sama berdiri, ada yang berdiri karena taat, ada yang berdiri hanya sekedar kewajiban. Orang yang karena syauq, karena cinta kepada Allah Ta'ala, itu nggak ngerasain kecapean. Ya kan? Dia kan udah sayang. Contoh, kalian kerja, belum paham sih kalian punya bapak kerja untuk muka kayak kalian ini, itu karena cinta. Meskipun mukanya tetap kayak kalian gitu ya, jarang gosok gigi, ya, tasmi, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadznya udah tahu, gitu ya. Tapi orang tua kalian merjuangkan kalian. Kenapa? Karena cinta tadi. Dia kerja berangkat gelap, pulang gelap, gitu ya. Jadi laki-laki gelap, gitu ya. Demi kalian, kerja banting tulang dan seterusnya demi kalian. Karena cinta itu tadi. Nah, orang yang ibadah kata Imam Ghazali rahimahullah taala itu ngerasain kecapean juga iya, tapi akan ditempuh karena cinta. Itu yang pertama. Yang kedua, al-gharam. Gharam itu teman-teman mabuk, orang mabuk cinta. Ada syairnya Majnun kayak Laila. Entar ingat lo ya. Kalau udah tua, gue lupa itu hafal waktu kuliah. Nah, kurang lebih seperti ini. Laila melempar duri ke aku ya, mengenai pipiku. Tapi aku menganggap duri yang menyebabkan luka, itulah aku kenang Laila. So sweet kan? Kalian dilukai sama orang tua kalian, sama istri namanya, lukai. Tapi nggak marah. Kenapa? Karena luka ini ingat istri. Ini istri ngomong, tapi kita ngomong ya, marah. Si Majnun bilang ini, dia dilukai Laila, orang yang cintai Qais, dia gila gara-gara Laila, gitu ya. Dia dilukai sama orang tercinta, tapi gara-gara luka tersebut dia ingat orang yang dia cintai. Kata Imam Ghazali, selayaknya hamba itu seperti ini. Ujian dari Allah sakit, tapi ingat Allah karena sakit, harusnya ingat Allah, bukan ngeluh ke Allah. Kemudian nikmat dari Allah, kemudian beban kewajiban dari Allah, capek, sholat itu capek, puasa capek, nimba ilmu capek, ya, begadang untuk tahajud capek, kemudian itu capek semuanya. Tapi dibayangkan seperti syair si Majnun tadi, yaitu luka dari orang yang dicintai itu bukan untuk menyakitkan, tapi supaya apa? Mengenang siapa yang ngasih luka, yaitu orang yang dicintai, zat Allah Subhanahu. Itu orang mabuk boleh. Nah, sedangkan di urutan yang terakhir itu hanya sekedar suka, tetapi kalau ada ya kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Contoh, sesuatu yang suka, misal gini, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Syama'il Al-Muhammadiyah di bab yang ke-12 ya, atau Nabi 12 atau ke-11 ya, saya lupa. Syama'il Al-Muhammadiyah At-Tirmidzi rahimahullah taala sebutkan makanan kesukaan Rasulullah SAW yang pertama salah satunya dhira, ya kan? Apa dhira? Paha kambing. Dimasaknya gimana? Ada 2 riwayat. Ada pernah dimasakkan syarab, enak banget. Ini kalian bertubang kayak sumur ini, dibakar kayu-kayu, jangan ngiler ya. Habis itu taruh besi atau apa, kasih dhira sini paha kambing, ditutup lagi. Tunggu berapa jam? Rasanya mantap pokoknya. Silakan ngiler ya, buat mimpi nggak apa-apa juga. Itu kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar ya? Dhira kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada dimakan. Enggak ada apakah Nabi nyari? Enggak. Nabi enggak nyari. Kalau ada dimakan, kalau nggak ada dimakan. Sama seperti klub bola, apalagi ya,
lagu atau film favorit ya, artis favorit misalnya ceweknya suka Jungkook nyanyi berdiri ya, kemudian suka Jennie, Lisa, Jisoo, kemudian siapa apa lagi satunya dan seterusnya ya, NSSD, SNSD, SNSMP, ya, SMA dan seterusnya. Itu kalau ada ya udah nonton. Kalau ada klub bola Madrid versus Barcelona nonton. Kalau ada timnas nonton. Nggak ada ya udah nggak usah cariin. Paham maksudnya? Ya sekedarnya sama. Ya Ustaz juga suka misalnya bola. Begitu ada pertandingan, oh ada pertandingan ntar malam nih, begadang mulu lah, gitu ya. Kalau ada begadang, kalau nggak ya udah. Itu boleh. Menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Para ulama mengatakan al-mubahun yadullu ila takrihul munkarat. Mubah itu kadang berpahala untuk menyelamatkan dari maksiat. Contoh, kalian di rumah, oke, ngapal Quran lagi bosen, udah ngapal Quran, udah baca Quran, udah muroja, udah dari rumah, kemudian buka game game jelek FF misalnya gitu ya. Welcome to FF. Setelah masuk, itu masih mending. So grafiknya bikin sakit mata gini ya. Masih mending apa daripada kalian buka Instagram, cari ukti Subulana namanya siapa ya, nggak ada Aisyah, nggak ada Aisyah kan? Oh ada, jangan ya. Cari siapa itu namanya? Cari itu, udah kalian DM. Itu lebih baik. Lebih baik main game daripada buka tadi. Paham maksudnya? Atau malah pacaran misalnya. Ada mantan misalnya di SD dulu. SD pacaran, astagfirullah ya. Misalnya, itu lebih baik main game ya, main game online tadi daripada maksiat. Maka kata para ulama, kadang yang mubah itu berpahala, yang mubah ya, mubah hukum mubah, makan, minum, main game, itu mubah hukumnya. Kadang berpahala karena menyelamatkan seseorang dari dosa. Tapi kalau nggak bisa amalan yang sunnah misalnya zikir, ya tilawah. Tapi kalau sudah main game sesekali nggak masalah teman-teman sekalian. Sama seperti main bola, ya itu nggak masalah. Yang penting nggak ada judi di situ. Taruhan yuk, misalnya Indonesia versus apa ini Australia ya di GBK, yang menang dapat ini, ya kita taruhan, itu nggak boleh. Tapi kalau sudah nonton senang-senang nggak masalah. Bisa dimengerti? Nah, tapi kalau di Subulana nggak boleh jadi fans Barcelona. Nggak bercanda. Ada pertanyaan lagi cukup? Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.